Itu ini Grand Champion kita, Grand Champion Ronald. Namanya Bandit. Cuman ditaruh plastiknya masuk sendiri. Kita pegang begini dia udah diem. Ini udah aman lah, bisa dimasukin kantong gitu. Ya 56, 55 pas. Nah tuh, kelihatan nggak? Halo semua, kebaikan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Michael di Minecraft Vlog. Sorry, saya baru bangun tidur. Hari ini, pagi-pagi hari ini kita mau ngelakuin aktivitas biasa sebagai pencinta ikan. Jadi hari ini kita akan bahas kenapa insang ikan itu bisa bermasalah. Dalam kasus ini, insang ikannya ngelipet dan agak sedikit keriput. Nah, hari ini dua ikan yang akan dioperasi adalah dua ikan yang lumayan kalian harusnya salah satunya kenal. Itu ini Grand Champion kita, bukan kita, Grand Champion Ronald. Namanya Bandit. Raih Grand Champion Kontes Arwana Cup Yogyakarta yang pertama kelas LAS diraih oleh Ronald RBC dari Cianjur. Bandit. Nah, si Bandit ini insangnya ada sedikit kerutan di bagian bawah, makanya kita akan benerin. Nah, kelihatan nggak tuh? Tuh, ada sedikit keriput. Dan satu lagi kita akan benerin ikan kita lagi, ikannya Ronald yang namanya Mercury. Si Mercury ini ngelipatnya udah lumayan parah. Nah, hari ini metode apa yang kita akan pakai? Kalian ikutin terus. Karena ada beberapa metode untuk benerin ikan insang lipat. Sorry. Nih. Oh. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit sama Ronald. Sebenarnya penyebabnya tuh apa? Terus gimana? Langkah awalnya tuh gimana? Terus kalau ekstrim sih gimana? Nah, sebelum masuk ke operasinya, di sini juga ada satu contoh ikan yang udah rusak. Maksudnya insangnya kena dan si Ronald nggak sengaja lalai karena masih kecil ikannya, mungkin nggak dibenerin. Nah, rusak jadi kayak gini nih ikannya. Jadi jangan tunggu sampai kayak gini, tonton terus video ini supaya tahu ikannya kalau keriting tuh keriting kalau insangnya bermasalah tuh gara-gara apa, dan kita akan nanginin secara profesional hari ini langsung sama masternya. Jadi kita sekarang mau nangkap ikannya, kita udah siapin itu tadi, baknya gede. Jadi game plan-nya kita hari ini kita bakal nangkep dua ikan sekaligus. Nanti kita bakal operasi satu, nah satunya kita bius, kita taruh, nah kita bakal foto nih. Kita mau dapetin foto dua ekor ikan ini secara bersamaan. Nah sekarang semua alat operasinya lagi siapin. Kita biasa butuh gunting aja sih. Ini udah kayak dokter beneran nih. Pernah nggak ke tempat dokter ada begini? Nah, kita pakai gunting sama pinset aja sih, sama tangan. Itu biasa buat ngorek kuku tuh. Dua-duanya lo tangkap sendiri. Jangan deh. Nah, seperti biasa, kalau mau ditangkap pelan-pelan ya. Ini ikannya kelihatan belum tenang. Dia begitu dibuka langsung takut. Teman-teman ingat ya, kalau kita lagi nangkep ikan kayak begini, kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin, ikannya lebih pusing lagi. Jadi kita yang harus lebih dominan gitu loh. Kita harus berani, jangan setengah-setengah.
Ini baru ya? Kok nggak diputer-puter, dielus-elus kayak dikulum gitu? Di apa? Hah? Baru tuh. Gila, udah kayak hipnotis ikannya. Masuk. Hah? Kayak cuman ditaruh plastiknya masuk sendiri. Ini memang mentalnya udah juara kayak gini guys. Kalau masih urakan-urakan gitu mah nggak bakal begini. Dia udah tahu Kak mau diapain, dia udah tahu ini bakal bagus untuk diri dia masuk sendiri. Biasa kita kalau kasih obat bius ikan gede gini biasa sekitar 3 kecerotan, jadi kayak trot gitu. Nah kalau obat bius nikah ini bukan di endorse, bagus soalnya kalau kena sisik ikan dia nggak langsung lepas lendir ya. Kalau yang ocean free agak berbahaya kalau langsung sisiknya itu ngelupas. Jadi caranya kita ambil air dulu. Ini plastiknya ceritanya kan, sini ada airnya, baru kasih ocean free-nya. Atau nggak ditutup ocean free-nya, kasih, baru larutin ke airnya. Ini 2 gunting yang dipakai. Ini 2 gunting yang dipakai nih. Jadi saya tugas untuk megangin ikannya, si Corona mau nangkep yang satu lagi tuh. Bisa ikut. Ini saya tungguin sampai dia tidur. Iya, coba bentar pelan-pelan aja, Bang. Apa? Nah ini nggak mau motor nih ikatnya. Ya kalau dia emang nggak mau motor ya udah nggak usah dipaksa, Jadi motor tuh nggak harus. Kalau dia emang susah nggak mau muter ya udah putarnya secukupnya aja. Yang penting dia udah bisa dipegang begini nih. Pegang begini dia udah diem, ya udah aman lah, bisa dimasukin kantong gitu. Kan dia udah gini-gini juga nggak apa-apa tuh. Tuh, dia udah nggak apa-apa kan. Jadi udah gini ya udah terhipnotis. Masih bangun ikannya. Tapi gue ambil sendal. Ntar lagi gue udah bisa. Ya 56 55 pas 55 setengah. Kenal kasih ya. Siap. Jadi tadi insangnya yang sebelah mana tadi ya? Nah ini nih. Diikat ke dalam. Nah tuh kelihatan nggak? Iya, ada selaputnya ya. Nah ini ke dalam, kalau ini kan nggak, dia keluar tuh. Nah ini keluar. Oh iya. Yang ini tadi dia ke dalam tuh. Kalau dia nutup kadang-kadang belok. Kita gunting gini aja gampang. Disuir ya? Apa dia habis? Dipangkas kayaknya. Nah, tuh udah. Terus yang ininya kita rapihin supaya agak bulat. Nanti kita mau bahas sih kenapanya Nal. Soalnya biar pada tahu kan. Terus kapan mesti dilakukan operasi begini, kapan gitu.
Sekarang konsentrasi dulu. Ikan GC soalnya nih. Kita rapihin aja semuanya. Nggak kebalik ya bener. Ikan gede ini kalau dibius kayak begini kuat berapa lama dibius nih? Ini bisa sekitar 20-30 menit ya. Jadi yang aman segitu Ya, cuman amannya kita operasi itu di bawah 15 menit lah. Ya kita buru-buru dah. Tapi tetap safety ya. Ya, iya. Sekarang yang punya ikan gede kayak gini udah nggak ada lagi, banyak. Dulu ada aret. Cuma RDC doang yang punya ikan gede-gede begini. Hah? Iya nggak ada lagi kan semuanya sampai ikan segede sebanyak ini. Nah yang ini kayak normal sih. Ini sebenarnya. kasih mic. Hah? Tadi ada keriput kan 2 kan ya? Ya tuh. Nah, di mana? Nih, sini. Nah, kalau keriput Ya kan? begini kita cok aja ya. Yuk gini ya. Set. Ini satu kan? Putus dong. Oh, lu sengaja coakin? Oh, gua kira lu suwir. Enggak. Mana lagi? Sini tadi. Selain kita rapin biar bulat bener-bener. Dah, rapi. Dikit lagi. Ya. Sudah rapi. Satunya lagi masih disamain. Ya, yang atasnya sama sampingnya masih samain bentuknya. Oke. Nice. Sini. Itu kan yang tengah kan? Iya, Belendung sih. Nah, ini. Kalau belendungnya baru dikit gini kita suwir aja gini. Set. Dah, nanti dia bagus lagi. Oke. Oke, yang satunya. Kita lipat dulu sedikit supaya nanti pas jadi dia nggak ke dalam ya. Jadi sebenarnya kalau nggak parah-parah amat, awal-awal bener-bener deteksi awal bisa dilipat kayak begitu tuh. Iya. Nah ini kelihatan ada gelembung dikit sih di tengah. Ini ya. Iya. Ini ya? Ini. Oke. Si GC kita supaya bisa mempertahankan title-nya nanti. Mumpung lagi nggak ada kontes. Dicoak. Oke. Nah terus dirapin. Kayak tadi teman-teman dibikin bulat. Oh mulai bangun. Pesan gua apa warna dia agak turun dikit sih memang. Hah? Iya, memang. Lebih gosong kemarin ya? Iya, iya. Ini kalau yang ngerjain nggak biasa, biasanya susah mesti pakai ada yang bantuin megangin biasanya. Karena ini udah biasa jadi bisa sendiri. Jadi kalau temen-temen di rumah tuh biasanya paling nggak ikannya dipegangin supaya diem. Nah terus kalian pakai dua tangan untuk megangin insangnya. Tinggi airnya sih Max masih pas. Kalau Sama jadi tinggi nggak airnya. boleh terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi Nah susah. soalnya kan itu insang kan meletot tuh. Iya. Kalau nggak biasa kan. Jadi mesti tahu cara geraknya juga.
bisa memprediksi arah insang bakal bergerak. Iya. Ya, maksud gua masih ini. Udah. Udah nih satu yang udah jadi. Satu. Ukuran berapa tadi deh? Hah? Ukuran berapa? Hah? Ukuran berapa? 55 pas. Oh, masih 55. Ya, pas. Kecil banget maksudnya. Go. Yuk, santai, sama. Ini. Nah, ini. Aku yang ini lah, aku yang itu. Nah, tip. Nih. Tangannya Ya. dempet gitu. Nah, sama. Nah. Ya. Ekornya ke Ya. mic. Dapat kan? Dapat gua video. Videoin. Kasihan ikan, woi. Nggak apa. Videoin ya. Itu, pegang. Keterangannya loh, cek tuh, bagus ya. Oke. Nih. Di zoom. Woi, kan? Deketin ke zoom. Orangnya yang maju. Si Arnold aja videoin, nggak apa-apa. Bisa kok. Kebalik, not. Ikannya Dari jauh, kebalik. Gun. Ikannya kebalik ke atas. Nah, Foto gue berdua tuh. fotoin Gun. Pas nih sekarang foto. Ya, Ini udah tidur banget nih pasti. udah. Kalau di tengah jalan dia berani gendong kejauhan. Kalau ini langsung dipapas habis. Langsung soalnya dia udah parah banget itunya. Gelembung. Kalau gini kan bisa kejadian. Nah, lagi. gelembungnya parah banget nih. Jadi kita papasnya habis aja biar dia gelembungnya nggak gitu. Kenapa? Kalau kayak gini bisa balik lagi gitu. Gini bisa balik lagi, cuman kita mesti berkali-kali sih. Ini juga sebenarnya dulu pernah. Ini pernah dulu. Terus kita operasi rapi, terus dia begini lagi. Tapi emang udah mending sih daripada yang pertama parah banget. Sampai yang ringkel-ringkel. Iya, sekarang udah nggak gitu ngeringkel. Kita, oke. Sudah. Ambil lagi. Gue fotoin aja gue. Habis bentar lagi. Nggak apa-apa, udah habisin. Udah. Detailnya. Lu mah nggak usah detail, gue ikannya aja overall semua. Oke, saya hidupkan dia. Rapihin. Ini karena tadi ada gelembung, kita sebet dulu biar dia. Udah. Ini ukuran berapa ini? Nah, kita ukur ya. Ini kayaknya 60. 62 paling. Tuh. 61,5 ya. 62 lah.
Sip. Nih. Tadi gua ngalangin maaf. Ya. Oke, kita udah duduk-duduk sekarang, udah mandi, udah ganteng dari operasi ikan. Gue belum mandi. Oh, lu belum mandi, gue sih udah. Gue mau nanya sebenarnya. Jadi kan tadi cara betulinnya ya nggak jelas lah, cuman operasi doang kan. Mau nanya penyebabnya, terus cara penanggulangannya, terus apa yang nggak boleh lakukan, terus gimana kalau udah terlanjur, di tahap mana kita gunting, di tahap mana kita urut, di tahap mana kita mungkin cuman ganti air dulu gitu loh. Jadi secara lengkapnya supaya penonton di rumah ini pada bisa ngerti gitu. Oke. Kalau penyebab sih biasa karena faktor airnya, Mek. Jadi biasa kalau air terlalu dingin, dua mungkin kurang oksigen, ketiga karena Oh, kurang oksigen bisa? dia. Oke, kurang oksigen, terlalu dingin. Sama kalau TDS air terlalu tinggi dalam waktu lama. TDS air itu tinggi. TDS itu adalah Ya, jadi partikel-partikel di airnya. ya, jadi ada solid yang terlalu di air yang ngebikin si itu ikan nafasnya jadi berat. Keruh ya. Jadi Ya, masuk ke situ. Jadi pas karena dia berat, dia otomatis membuka insangnya itu lebih dari biasa gitu, lebih mengap-mengap lah. Nah, TDS itu biasa karena pergerakan dia mengap-mengap begitu, jadi mungkin si selaput insangnya bukanya lebih lebar ya. capek Lebih lebar, gitu. jadi akhirnya ada suatu saat dia karena terbiasa dengan gerakan yang melebar itu, jadi permanen gitu selaput insangnya. Nah, partikel TDS-nya itu yang menyebabkan itu apa, tahu nggak? Biasa sih kalau kita kasih garam mungkin ya, garam ikan. Kebanyakan. Nah, kadang-kadang kan TDS itu dari amonia juga bisa. Jadi kalau ikannya banyak buang kotoran, kita jarang ganti air. Nah, itu TDS pasti naik. Mungkin amonia juga bisa. Jadi kalau misalnya amonianya di tank kita lagi tinggi, itu otomatis mengganggu pernapasan si ikan. Pokoknya intinya kalau ikannya bernapas tambah berat itu ada resiko buat jadi insangnya kelipet lah. Kalau Nah, misalnya keluar. filter yang seperti jenisnya kayak kristal bio, dia kan suka ke-pure tuh. Iya. Nah, itu kalau dia kepurannya banyak kan jadi TDS juga dong, naik Iya. dong. Itu bisa juga nggak sih? Bisa jadi juga. Pokoknya semua yang terlalu di air itu nanti bakal efeknya ke TDS. Jadi, Sebenarnya rajin-rajin ganti air ya. Iya, misalnya sering ganti air, Penanggulangannya. terus suhu pun nggak boleh terlalu dingin, sama kebersihan air dijaga sih itu intinya. Jadi sebenarnya penanggulangannya simpel banget dong, cuman Benar. masalah ganti air sama suhu. Iya. Dua kunci itu doang. Iya, cuman Iya kan kembali lagi ini kan namanya kita miara ikan, kadang-kadang kita udah semua maksimal, masih ada yang sakit, Iya, kadang ada yang masih kelipet. Itu hal wajar lah, atau apalagi kalau kita piara ikannya lebih dari satu ya, jadi chance dia untuk begitu ada aja, Mike. Mungkin lu piara 5 tahun ini kan nggak pernah sakit, cuma satu saat Tiba-tiba dia, satu kali sakit. satu kali sakit, satu saat dia insangnya ngelipet keluar gitu. Nah, Kalau genetik bisa nggak? genetik sih enggak sih kalau Genetik nggak mungkin lah ya. Enggak. Masa tiba-tiba rusak terus anaknya Iya. lahir-lahir, kecuali dari kecil udah rusak ya. Iya. Gitu. Jadi lu kalau udah ngelipet gitu nanti dilihat kalau dia masih baru, sebenarnya Tahap-tahapnya ada berapa tahap nih? Nah, Baru, nih kalau misalnya baru keluar itu biasa kita bisa urut aja. ya yang tadi. Kita urut sambil ikannya diputer-puter kan. Jika di video lagi diputer-puter, ikannya udah jinak, kita bisa urut tuh ke dalam. Tapi kalau newbie nggak bisa muter-muter, mendingan langsung bius aja kali, nggak apa-apa. Bius. kali. Kalau misalkan udah dipotong itu kalau udah terlalu lama, kadang-kadang kita dilemanya tuh itu udah keluar nih, udah kadang-kadang kita pas dia udah agak membuka sedikit, itu kita kan lakuin upaya mungkin oksigen kita tambahin, Iya. terus airnya kita lebih sering ganti. Betul. Kadang ada dia bisa balik lagi tanpa diapa-apain. Heeh. Nah, cuman kalau ternyata sudah kita ganti semua itu mereka malah tambah parah, ya mau nggak mau kita mesti Potong. operasi. Ya kayak tadi di video kan kita itu sebenarnya udah lumayan parah, jadi kita mau nggak mau kita operasi itu ikannya gitu. Nah, biasanya dari baru ke parah itu jedanya berapa lama? Ada
Biasa kalau Patokan kurang dari 1 bulan itu masih bisa diurut ya. Lebih dari 1 bulan dia udah mulai keras di bagian tulang selaputnya. Dengan catatan ada perbaikan air kali. Kalau Iya. misalnya jorok terus ya mungkin nggak nyampe 1 bulan. Iya, kali. nanti kalau dia udah sampai melengkungnya tulangnya itu, tulang lunaknya itu sampai melengkung akhirnya jadi tulang keras, itu udah susah. Kita kalau potong bagian tulangnya itu nggak jadi lagi selaputnya. Nggak jadi selaputnya dan tulangnya juga nggak jadi. Iya nih kayak di video ini ada nih. Nanti Iya. dimasukinnya di video kan. ada Parah kan. nih, parah nggak dipelihara ikan ya. Nggak, itu dari orang, bekas Oh, dari orang, dikasih. bekas dari orang udah gitu. Iya, dikasih. Kalau di sini sih pasti dipelihara banget kan ya kan. Ya, jadi kalau udah lewat, kalau sampai udah tulangnya terus kita potong tulang ya kita hanya mengoperasi supaya itu nggak kelihatan melengkung. Oke. Cuman selaputnya nggak mungkin tumbuh lagi, jadi itu ikan pas ketika napas kalau kita lihat dari samping pas Kebuka. kelihatan insangnya. Kebuka Iya. banget gitu. Ya, Oh, Gitu. berarti kalau udah kebuka gitu nggak bisa diapa-apain. nggak bisa. Jadi Ya. secara kosmetik, secara look itu udah nggak bagus ikannya. Kadang-kadang kalau ngelengkungnya udah parah banget kita gunting tulang, malah udah bisa ngelewatin si insangnya bisa kelihatan Iya. gitu. Jadi kayak bolong ya. Jadi mendingan digituin aja. Terus mungkin bisa dimanfaatkan sebagai indukan. Kan? Iya, gitu. Karena Sebenarnya anaknya nggak mungkin Benar, gitu kan. ya. Tuh, jadi teman-teman yang udah punya gini ya kalau udah sampai parah banget ya sorry banget. Tapi ya itu cuma bisa dipakai buat indukan. Ya. Kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Ya. Kadang-kadang ada petani-petani yang mau memulai ternak tapi nggak punya duit banyak ya belinya yang kayak Ya, gitu. benar. Gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya rusak gitu. Udah, ada lagi nggak yang bisa dibahas dari insang lipat ini atau memang kuncinya cuma air, suhu, terus ngobatnya cuma 2, berarti cuma nambahin kadar oksigen, diurut atau di Operasi gunting ya. Udah cuma gitu doang. Itu intinya. aja. Simpel banget ya teman-teman. Intinya gitu doang. Jadi ya teman-teman udah ngeliat semuanya hari ini prosesnya. Bahkan sekelas RDC pun kadang-kadang bisa mengalami masalah yang sama Ya, gitu ada loh. Jadi terus lah. jadi kayak terus kuncinya sih sebenarnya setiap hari kita harus terus ngecek ikan kita Ya. gitu. Apalagi kan kalau kita suruh sama ikannya ya ngecekin 5 menit, 10 menit nggak ada salahnya lah gitu. Kalau ada something wrong sama ikannya, kalau kita bener-bener pelihara, itu pasti tahu. Iya. Beda sama yang nggak pernah ngecek, pasti Benar. kalau pegawai nggak mungkin tahu. Kalau kita lihat 5 menit, lirik dikit pasti tahu. Iya. Oh ini ikannya ada gerak-geriknya aneh gitu. Nah setiap karakter ikan juga beda-beda teman-teman. Ada yang galak, ada yang ini. Nanti semua tahu deh intinya gitu. Gitu. Jadi hari ini terima kasih untuk videonya. Ya. Terima kasih untuk video. Terima kasih untuk ilmunya. Kita mau cabut dulu Mau ke kolam. dipuji ya jangan. Kita mau cabut dulu ke kolam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah.